Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik mata kuliah dari promosi kesehatan, yakni terkait dengan media promosi kesehatan itu sendiri. Jadi topik pada kesempatan kali ini adalah media promosi kesehatan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mencoba mengulas secara lebih dalam terkait topik kita pada kesempatan kali ini, mengenai apa sih kaitan media dengan ilmu kesehatan masyarakat secara umum, atau secara khusus apa sih kaitan media dengan disiplin ilmu promosi kesehatan. Jika kita kembali mereview mengenai teori promosi kesehatan yang mungkin telah dipelajari di kesempatan sebelumnya, kita bisa melihat mengenai tujuan promosi kesehatan. Salah satunya adalah merubah perilaku masyarakat. Selain itu, tujuan yang lain juga yang tak kalah pentingnya secara substansial adalah bagaimana membuat masyarakat atau menjadikan masyarakat mau dan mampu dalam memelihara atau mengatasi masalah kesehatannya sendiri. Mau dan mampu memelihara kesehatannya, atau mau dan mampu dalam mengatasi masalah kesehatan yang mereka alami secara sendiri, secara mandiri. Nah, dari dua substansi yang telah saya review tadi, salah satu cara untuk membuat masyarakat mau dan mampu, atau salah satu cara untuk merubah perilaku masyarakat sesuai dengan teori atau tujuan umum dari ilmu promosi kesehatan, salah satu caranya adalah dengan memberikan pengetahuan. Salah satu caranya dengan memberikan edukasi atau memberikan pendidikan kesehatan. Kenapa? Karena dengan pengetahuan atau pendidikan kesehatan dianggap sebagai salah satu cara agar masyarakat punya kemampuan, punya pengetahuan, punya pemahaman untuk menjaga atau meningkatkan kualitas kesehatan mereka sendiri. Nah, dari sini kita bisa menarik benang merah antara cara untuk merubah perilaku masyarakat, yaitu tadi kita sudah sebutkan dengan cara memberikan pengetahuan. Nah, proses untuk mempermudah transformasi pengetahuan itu, maka dibutuhkan sebuah alat, dibutuhkan sebuah tools, dibutuhkan sebuah perangkat. Perangkat itulah yang kita sebut dengan media. Media di sini nantinya akan menjadi sebuah alat, akan menjadi sebuah tools yang akan mempermudah proses penyampaian pesan, ya, akan mempermudah proses penyampaian pesan dari seorang tenaga promotor kesehatan kepada masyarakat atau individu itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita berbicara mengenai kaitan media dengan disiplin ilmu promosi kesehatan. Jadi media di sini nantinya akan menjadi sebuah alat atau tools yang akan mempermudah proses penyampaian pesan, akan mempermudah proses edukasi, akan mempermudah proses transformasi, mempermudah proses transfer pengetahuan mengenai masalah kesehatan dari penyuluh kesehatan, ya, dari seorang promotor kesehatan kepada
individu atau masyarakat. Kita pindah ke slide berikutnya, slide ketiga. Media promosi kesehatan. Teman-teman silakan membaca slide yang telah saya sajikan. Media promosi kesehatan adalah alat bantu pendidikan, yaitu alat yang digunakan oleh pendidik atau seorang tenaga promotor kesehatan dalam menyampaikan bahan pendidikannya, dalam menyampaikan materi-materi kesehatan, materi-materi pendidikan yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan kepada kelompok masyarakat atau individu. Nah, alat bantu pendidikan ini sering juga disebut sebagai alat peraga yang berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu di dalam proses pendidikan atau pengajaran. Dia juga disebut sebagai alat peraga. Jadi artinya media promosi kesehatan itu tidak selamanya nuansanya adalah materi-materi seperti yang mungkin teman-teman pahami, seperti slide, PowerPoint, leaflet. Tidak selamanya bentuknya seperti itu. Media promosi kesehatan juga bisa berupa alat peraga. Seperti saya beri contoh seperti ini. Pada topik-topik tertentu, misalnya saya berikan pengalaman mengenai edukasi tentang adiksi atau ketergantungan gadget, handphone, ya. Salah satu alat peraga yang digunakan seorang promotor kesehatan kepada sasarannya, karena sasarannya ini anak-anak, maka media yang digunakan itu adalah berupa permainan ludo. Mungkin teman-teman pernah melihat ludo atau pernah memainkan ludo atau ular tangga, ya pernah ya. Nah, alat peraga yang digunakan ini ludo atau ular tangga, tapi bukan ular tangga yang seperti yang kita pernah mainkan sebelumnya, yang menggunakan dadu atau menggunakan orang-orangan, bukan. Jadi media ludo atau ular tangga ini yang bermain sebagai orang itu sendiri adalah anak itu sendiri, tetap menggunakan dadu, tetapi ludo ini ukurannya lebih besar. Jadi analoginya yang menjadi pion yang digerakkan itu adalah anak itu sendiri. Nah, setiap lantai, ya, kotak-kotak itu kan di ludo itu, setiap kotak-kotak ludo itu punya pesan-pesan kesehatan. Nah, artinya di sini adalah tidak selamanya media promosi kesehatan itu berupa materi-materi yang secara konvensional yang teman-teman lihat seperti yang saya bilang tadi, seperti PowerPoint, leaflet, brosur, poster. Tidak selamanya seperti itu. Terkadang media promosi kesehatan itu juga bisa berupa alat peraga. Seperti yang saya contohkan tadi, salah satu media atau alat peraga yang digunakan dalam melakukan proses edukasi kepada anak mengenai tema adiksi gadget, adiksi handphone, ketergantungan handphone, atau kemarin juga ada salah satu topik untuk bagaimana mengatasi atau mengedukasi anak mengenai kekerasan seksual, sexual abuse, untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada anak itu mengenai kekerasan seksual, ya. Maka salah satu media yang digunakan seperti yang saya bilang tadi, berupa permainan, misalnya seperti ludo, ular tangga, atau mungkin permainan monopoli. Jadi kalau permainan monopoli itu pesan kesehatannya, ya, disisipkan pada kartu-kartu yang ada di monopoli itu. Ya, teman-teman tahu sendiri monopoli modelnya seperti apa, ya. Setiap dadu yang kita lempar, ya, kemudian pion kita jatuh ke lantai keberapa pada media itu, media monopoli itu, pada kertas itu, biasanya ada perintah untuk mencabut kartu. Nah, pesan kesehatannya itu bisa disisipkan pada
kartu-kartu yang ada pada permainan monopoli. Begitu juga dengan permainan ludo atau ular tangga. Pesan-pesan kesehatannya itu selalu disisipkan pada setiap lantai, ya, pada setiap kotak yang jatuh pada poin itu. Bukan poin, ya, mohon maaf, pada pion yang dimainkan. Jadi pionnya di sini adalah anak itu sendiri. Jadi seorang anak, saya ilustrasikan seorang anak mengocok dadu. Ketika dadunya mengeluarkan angka 3, maka anak itu harus melompat sebanyak 3 kali atau 3 lantai, ya, 3 kotak. Dia harus melompat sebanyak 3 kotak yang telah disediakan pada lembaran ludo itu. Jadi ludonya besar, ya, bukan seperti ludo yang menggunakan media kertas, tidak. Ludonya bisa menggunakan media spanduk yang besar, yang dicetak besar, ya, yang memungkinkan untuk dimainkan oleh 4 orang anak. Jadi seperti itu yang saya ingin sampaikan, bahwa sekali lagi media promosi kesehatan itu tidak selamanya berupa edukasi langsung, edukasi formal. Bisa juga edukasi yang sifatnya non formal yang diselipkan dalam setiap permainan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di slide keempat, teman-teman silakan membaca dasar pemilihan media promosi kesehatan. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa ada beberapa alasan untuk memilih media promosi kesehatan. Ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah media itu seharusnya didasarkan pada selera halayak sasaran, bukan pada selera pengelola program atau selera si promotor kesehatan itu, bukan. Jadi media itu seharusnya dibuat berdasarkan selera sasaran, seperti yang saya bilang tadi, ya. Kita lihat dulu siapa yang menjadi sasaran edukasi ini. Kita harus melihat dulu siapa yang menjadi sasaran pendidikan ini. Kalau sasaran kita adalah lansia misalnya, ketika temanya misalnya pemanfaatan posyandu lansia misalnya, atau pencegahan penyakit-penyakit hipertensi pada lansia. Nah, tentunya media ini harus kita sesuaikan, ya. Tidak mungkin dong sasarannya lansia kemudian medianya ludo, tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Kita harus menyesuaikan. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin teman-teman sasarannya adalah anak SD, temanya misalnya tadi adiksi gadget, kemudian teman-teman membuat slide yang canggih, yang menggunakan animasi yang bergerak, ya. Kalau untuk sasaran anak SD, ya, mereka tidak akan mampu memberikan penilaian tentang kecanggihan media yang kita buat. Mereka tidak akan paham tentang teknologi seperti itu. Dan kalaupun mereka paham, mereka juga tidak akan tertarik untuk mengikuti materi yang kita bawakan. Kenapa? Karena pola yang kita berikan atau media yang kita gunakan terlalu formal, terlalu kaku, tidak sesuai dengan selera khalayak. Nah, di sini kelemahan-kelemahan dari media promosi kesehatan yang ada. Kelemahannya kenapa? Kelemahannya adalah karena media-media promosi kesehatan itu untuk beberapa kategori penyakit atau untuk beberapa kategori isu-isu kesehatan, baik seperti masalah hipertensi, tuberkulosis, stunting, dan lain-lain. Proses pembuatan medianya, proses produksi medianya itu dibuat secara tersentral, baik tersentral di lingkup dinas kesehatan provinsi misalnya, atau tersentral dari Kementerian Kesehatan kemudian didistribusi kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen kesehatan, layanan kesehatan maksud saya, yang ada di Indonesia, yang ada di pelosok ini. Ya, tentunya dari penyeragaman tersebut, mungkin media yang dibuat mungkin
cocok untuk kalangan tertentu, ya mungkin cocok untuk kalangan tertentu tapi belum tentu cocok untuk kalangan yang lain. Ya, mungkin medianya bagus, bahasanya bagus, bahasanya sudah sesuai, pesannya sudah bagus, medianya sudah canggih, tetapi terkadang media itu, ya, didefinisikan bagus untuk satu kalangan dan didefinisikan tidak bagus untuk kalangan tertentu. Nanti kita coba lihat di slide berikutnya mengenai beberapa review hasil penelitian untuk lebih membuat teman-teman paham pada poin yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah sebuah media itu harus memberikan dampak yang luas, atau sebuah media sebaiknya mampu menjangkau halayak atau sasaran, ya, mampu menjangkau halayak atau sasaran dengan tingkat frekuensi, dengan memperhatikan tingkat frekuensi, efektivitas, dan kredibilitas yang tinggi. Jadi misalnya seperti ini, teman-teman sebagai seorang promotor kesehatan mempunyai program atau tugas untuk memberikan edukasi mengenai topik, ya anggaplah seperti yang saya bilang tadi, tentang misalnya apa ya, bagus, mungkin tentang, kembali ke analogi yang pertama, tentang adiksi gadget kepada anak. Ya, kalau untuk sasarannya adalah anak SD, misalnya SDA, jumlahnya mungkin sekitar 100 orang atau 50 orang, ya mungkin bisa ditempatkan dalam satu aula besar. Ya mungkin media yang bisa teman-teman gunakan, bisa menggunakan PowerPoint, itu sudah mampu menjangkau khalayak, ya. Tapi hal ini akan berlaku terbalik, ya, ketika sasaran teman-teman itu lebih besar lagi. Artinya sasaran teman-teman bukan hanya pada sekolah A yang saya maksud tadi, tetapi mungkin semua sekolah yang ada di satu wilayah atau satu kabupaten atau satu provinsi tertentu. Ya tentunya dengan menggunakan media PowerPoint itu tidak akan menjadi media yang dapat menjangkau khalayak. Ya, begitu juga ketika teman-teman menggunakan selebaran. Ya, mungkin ketika selebaran tersebut seperti leaflet dipasang di sekolah atau dibagi-bagikan brosur di sekolah, masing-masing sekolah. Ya, kita berbicara frekuensi mungkin bisa menjangkau mereka karena kita datang sendiri membagikan leaflet atau brosur itu. Tapi kita berbicara efektivitas untuk anak SD, kira-kira dengan membagikan leaflet atau brosur, apakah mereka akan membaca pesan itu? Apakah mereka punya ketertarikan untuk membaca pesan itu? Kurang lebih seperti itu. Analogi lain misalnya yang kita alami sekarang, karena keharusan kita untuk menerima materi, keharusan teman-teman untuk menerima materi, dan keharusan saya untuk memberikan materi, anggaplah materi perkuliahan pada kesempatan hari ini. Dan karena kita dibatasi oleh masalah sosial yang ada sekarang, pandemi COVID-19 ini, ya tidak mungkin dong saya menggunakan media PowerPoint lagi misalnya. Ya memang sekarang masih kita menggunakan media PowerPoint, tapi tidak mungkin saya memaksakan teman-teman untuk tetap melakukan tatap muka dengan media PowerPoint yang secara konvensional. Ketika saya menggunakan
di dalam kelas yang mungkin saja teman-teman dari segi frekuensi, efektivitas itu sangat efektif, kredibilitasnya dapat, frekuensinya dapat, teman-teman bisa terjangkau atau paparan media ini bisa menjangkau teman-teman dalam satu kelas atau dua kelas sekalipun. Tetapi untuk kondisi sekarang kita dibatasi oleh jarak, mungkin karena kita tidak bisa tatap muka, mungkin sekarang ada yang lagi di daerah, ada yang lagi di kota, ada yang pulang kampung dan lain-lain. Jarak kita terpencar-pencar, maka tentunya saya harus mencari solusi agar frekuensi dari materi ini bisa menjangkau teman-teman, baik yang ada di Kota Makassar, yang ada di kabupaten ini, yang ada di daerah itu. Nah, salah satu cara yang saya gunakan adalah medianya tetap PowerPoint, ya. Medianya tetap PowerPoint, tapi saya menggunakan alat bantu media yang lain. Apa itu? Yaitu memanfaatkan fasilitas teknologi, memanfaatkan fasilitas sosial media. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan saya memanfaatkan fasilitas sosial media, ya, PowerPoint saya buat secara lebih menarik, saya buat secara lebih canggih agar materi ini bisa dijangkau oleh siapapun yang ingin menerima materi ini. Jadi secara syarat untuk keterjangkauan halayak atau frekuensinya itu sudah terpenuhi. Secara efektivitas dan kredibilitasnya, silakan teman-teman melakukan penilaian apakah materi ini teman-teman anggap efektif atau seperti apa, atau kredibilitas pesan yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan itu mengalami perubahan atau sama saja, ya. Kredibilitasnya seperti apa? Apakah dengan model seperti ini kredibilitasnya menurun dibandingkan dengan tatap muka atau sama saja? Efektivitas juga seperti itu. Apakah dengan model daring seperti ini efektivitas materinya menurun atau sama saja dengan melakukan tatap muka? Ya, mungkin bagi sebagian orang menganggap efektivitasnya kurang karena tidak tatap muka. Ya, mungkin sebagian orang lagi bilang efektivitasnya sangat efektif karena kita tidak perlu datang ke kampus dan materinya kita bisa dengarkan kapan saja. Mungkin seperti itu. Makanya saya bilang di depan tadi bahwa silakan melakukan penilaian dari masing-masing kita yang menerima materi ini. Lakukanlah penilaian dari aspek efektivitas dan kredibilitas pesan tersebut. Ya, kalau untuk poin yang pertama, keterjangkauan halayak, ya saya rasa sebagian besar bisa menjangkau ini, ya. Yang jelas teman-teman punya kuota, itu saja syaratnya. Nah, yang ketiga, poinnya adalah media itu sebaiknya disampaikan secara menarik. Ini tentu sudah menjadi syarat yang umum, ya. Jadi kalau semakin menarik pesan kita, misalnya PowerPoint saya semakin menarik, ya teman-teman mungkin semakin tertarik juga untuk menyimak materi. Jadi media itu harus menarik, dan yang paling penting adalah frekuensinya harus sering. Jadi coba teman-teman lihat iklan di media-media elektronik, televisi. Iklan-iklan itu semakin sering diputar, ya, semakin sering diputar akan semakin memberikan pengaruh kepada audiens, semakin memberikan pengaruh. Coba lihat iklan-iklan, ya, yang punya lagu, itu semakin sering diputar, maka paparan pesan itu akan semakin sering, sadar atau tidak sadar, paparan pesan itu akan sering memapar khalayak atau memapar audiens itu sendiri. Ya, teman-teman mungkin pernah melihat anak-anak kecil yang menyanyi lagu dari Perindo, ya, atau lagu-lagu apapun itu, iklan yang memperagakan pesan-pesan yang ada di iklan yang ada di televisi. Ya, itu karena
jumlah frekuensi yang begitu sering memapar khalayak. Jadi katanya media yang bagus itu adalah media yang sering memapar khalayak. Ada salah satu contoh yang menarik, mungkin ada di slide berikutnya, tentang hasil penelitian mengenai efektivitas media kesehatan berupa banner dan poster yang ada di puskesmas. Secara visual media itu menarik, cuman karena medianya hanya dipasang di puskesmas sehingga sasarannya jarang untuk menjangkau pesan itu. Karena medianya tentang TB, jadi pasien yang menderita TB hanya menjangkau pesan itu, hanya melihat pesan itu ketika datang berobat atau datang konsultasi. Itu nanti mungkin ada di slide di belakang ini ya. Nanti kita coba lihat review hasil penelitian itu. Yang keempat adalah media itu dilakukan secara serempak dan terpadu sehingga akan meningkatkan cakupan frekuensi dan efektivitas pesan-pesan komunikasi. Ini hampir sama pada poin yang kedua dan poin yang ketiga. Sekarang kita coba melihat hasil penelitian pada slide kelima. Kita mereview hasil penelitian yang pertama dari Widodo, penelitian dari Widodo tahun 2010. Beliau ini meneliti mengenai promosi kesehatan masyarakat dalam mencegah penyakit tropis seperti TB di Kabupaten Sukoharjo. Nah, hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa media TB ini, media yang dibuat ini mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan TB. Kemudian hasil penelitian yang saya review yang kedua adalah dalam upaya promosi kesehatan diperlukan mix media untuk informasi tuberkulosis. Jadi mix media itu penggabungan antara media yang satu dengan media yang lain. Tadi secara gamblang saya sudah sampaikan di awal secara tidak langsung tentang media yang saya gunakan sekarang. Ya, sadar atau tidak sadar saya telah melakukan mix media. Jadi saya memadukan antara PowerPoint ini, ya. Saya memadukan media PowerPoint, kemudian saya padukan dengan media audio, media audio, saya gabungkan antara PowerPoint dengan audio, kemudian saya kemas menjadi satu bentuk video. Ini kan sudah mix media namanya. Jadi ketika kita tatap muka, ya, seandainya kita tatap muka langsung di satu forum, di satu kelas, ya mungkin media yang teman-teman lihat itu hanya media PowerPoint saja secara konvensional. Tapi karena seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, syaratnya media itu harus menjangkau khalayak dengan tingkat frekuensi dan efektivitas serta kredibilitas yang harus dipertimbangkan. Makanya mau tidak mau saya harus melakukan mix media untuk bisa memaksimalkan penyampaian pesan. Saya mix antara PowerPoint, kemudian audio, rekaman audio, rekaman suara, dan saya rangkai menjadi satu bentuk video edukasi. Kemudian di slide ke-6 ada dari Kamil tahun 2013. Penelitiannya mengenai media cetak KIE. KIE itu singkatan dari Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Sama juga topiknya masih mengenai tuberkulosis. Kita coba melihat hasil penelitiannya. Yang pertama yang saya review adalah
Media cetak KIE di Rumah Sakit Labuan Baji, ini kebetulan penelitiannya di Makassar, di Labuan Baji, memberikan dampak positif terhadap pasien. Ya, jadi medianya punya dampak positif katanya, yaitu motivasi untuk lebih giat lagi berobat. Jadi motivasi untuk berobat itu semakin meningkat. Yang kedua, ternyata dari media yang dibuat itu masih ada pasien yang tidak mengerti dengan isi pesan. Ya, ini salah satu kelemahan tadi. Karena mungkin dicetaknya secara kolektif, secara tersentral dari Kementerian Kesehatan, ya, atau dari Dinas Kesehatan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, ya, misalnya menggunakan bahasa-bahasa preventif, kuratif, rehabilitatif dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasanya anak kesehatan, bahasa-bahasanya anak kesmas. Mungkin pesan ini ketika dibaca oleh masyarakat tertentu dengan tingkat pendidikan yang lumayan bagus, ya mungkin bisa paham dengan isi pesan itu. Oke. Menggunakan istilah droplet, ya mungkin sebagian orang paham dengan itu. Droplet, percikan droplet itu paham bagi sebagian orang, tapi tidak bagi sebagian orang yang lain. Karena bahasanya terlalu kaku, bahasanya terlalu ilmiah, bahasanya terlalu baku. Nah, secara teoritis mengatakan media itu yang saya bilang tadi harus menyesuaikan dengan kebutuhan khalayak. Jadi media itu sebenarnya walaupun menggunakan bahasa daerah sekalipun, selama pesan itu mampu dipahami, mampu diserap, dan mampu membuat perubahan perilaku, bahasa itu dibenarkan. Ya, jadi tergantung sasarannya. Jadi ketika topiknya sama, anggaplah topiknya TB, tapi ya kan kalau berbicara masalah TB, kasus-kasus untuk masing-masing daerah itu berbeda. Misalnya kita ambil skop Sulawesi Selatan, ya mungkin kasus TB di Makassar, ya kota Makassar, datanya akan berbeda dengan kasus TB yang ada di misalnya di Bone, ya misalnya di Kabupaten Bone atau di Kabupaten Maros. Nah, maunya media ini pesannya ya tidak mesti harus seragam. Tidak mesti harus seragam pesannya. Keinginan dari teori ini mengatakan bahwa pesan itu ya bisa saja menggunakan bahasa dari daerah masing-masing. Ketika di Makassar menggunakan bahasa yang sering atau familiar digunakan oleh masyarakat suku Makassar. Begitu juga ketika sasarannya ada di Bone, ya silakan menggunakan bahasa-bahasa familiar yang mungkin lebih mudah dipahami, yang lebih mudah diserap. Ya, yang lebih mudah dipahami atau yang lebih mudah diserap oleh masyarakat yang ada di Bone. Nah, makanya karena saya bilang tadi kelemahan media saat ini karena proses produksinya itu dibuat secara tersentral di satu tempat. Misalnya tadi di Kementerian Kesehatan atau di Dinas Kesehatan, kemudian didistribusi kepada seluruh elemen masyarakat. Si pembuat media ini tidak mengetahui bahwa ada perbedaan karakteristik yang ada di masyarakat. Ya seperti tadi salah satunya ini hasil penelitiannya si Kamil mengatakan bahwa masih ada yang tidak mengerti dengan isi pesan media itu. Nah, yang menarik dari review ini pada penelitian Kamil pada poin ketiga, ditemukan bahwa sebagian besar pasien menolak isi pesan. Nah, ini yang menarik. Kenapa ditolak? Karena ternyata pasien atau karakteristik masyarakat Makassar menganggap pesan yang ada di media itu tidak sesuai dengan kebudayaan. Menariknya di sini, setelah saya review, salah satu pesan yang ada di media promosi kesehatan untuk penanggulangan TB itu, redaksinya seperti ini kurang lebih. Menyarankan untuk menghindari pasien yang menderita TB.
Ya kan, TB ini adalah penyakit menular. Dia akan menular melalui percikan droplet, ya, menggunakan alat makan dan minum yang sama atau berganti-ganti dengan pasien yang sehat dan yang tidak. Dia akan berpindah atau menular, maksud saya. Nah, pesan kesehatan itu menganjurkan untuk penderita TB ini harus dihindari, ya, dihindari, menjaga jarak, ya, sama seperti konteks corona ini. Kita harus disarankan untuk menghindari atau melakukan social distancing, menjaga jarak antara yang satu dengan yang lain, menjaga jarak antara yang sehat dengan yang sakit agar tidak terjadi penularan COVID itu. Sama juga dengan TB, kurang lebih model proses penularannya kurang lebih seperti itu. Nah, yang bertentangan dengan kebudayaan masyarakat setempat adalah itu tadi, budaya untuk saling menghargai. Jadi masyarakat menganggap bahwa menghindari orang yang menderita TB itu bertentangan dengan kebudayaan, atau menutup mulut saat penderita TB ini ngomong sama kita, itu dianggap bertentangan dengan kebudayaan. Nah, ini yang menarik, bahwa memang secara teoritis menggunakan pendekatan kesehatan, pesan ini sudah betul. Pesan ini sudah betul. Tidak ada yang salah dengan isi pesannya. Karena untuk menghindari penularan TB, ya memang diharuskan untuk menjaga jarak. Menjaga jarak. Namun masyarakat dengan kebudayaan yang dia miliki juga tidak bisa disalahkan, karena ada norma, ada suatu nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Anggaplah tadi, bagi sebagian masyarakat, apalagi masyarakat yang tinggal di pelosok, yang tinggal di kampung-kampung, yang tinggal di desa-desa, yang masih sangat kuat memegang teguh nilai-nilai dan norma tersebut, ya pasti akan menolak pesan-pesan itu, isi pesan untuk yang bernuansa menghindari atau tidak menghargai orang. Apalagi kalau orang yang lebih tua ngomong sama kita, kemudian kita menutup mulut atau menghindar, itu dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dari adat istiadat. Nah, disinilah peran kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat dalam mendesain pesan itu. Nah, ada salah satu contoh yang menarik ini yang saya ingin sampaikan, yang dilakukan oleh seorang tenaga promotor kesehatan di salah satu daerah di Maros, Kabupaten Maros. Kebetulan orang ini adalah petugas yang bertahun-tahun dipercayakan dalam menanggulangi masalah TB di daerah tersebut. Jadi petugas ini dalam berkomunikasi dengan pasien-pasien TB, dia tidak menggunakan masker, tidak menghindari orang itu, tidak menghindari penderita. Yang trik yang digunakan oleh si pasien, trik yang digunakan oleh petugas kesehatan ini dengan hanya memperhatikan arah angin. Jadi kalau arah anginnya mengarah ke petugas kesehatan itu, ya, maka dia tidak akan berdiri pas di depan penderita TB. Dia akan mungkin menyerong atau mengambil jarak yang serong dengan penderita, atau bukan berbalik, ya, bukan membelakangi, bukan berbalik arah. Jadi mengupayakan arah angin itu, ya, mengupayakan agar posisi penderita itu berada pada arah angin, ya. Jadi kalau arah anginnya ke selatan, ya diusahakan petugas kesehatan ini tidak berada di selatannya pasien, tidak.
Begitu juga sebaliknya, kalau arah anginnya misalnya ke barat ya, atau ke timur misalnya, maka sebaiknya yang berada di timur ini adalah penderita itu sendiri. Jadi ketika batuk, arah dropletnya, percikan dropletnya itu kembali mengarah ke orang yang batuk. Kurang lebih seperti itu. Jadi disinilah tuntutan seorang tenaga kesehatan masyarakat untuk bagaimana mendesain pesan agar pesan itu dapat diterima oleh sasaran. Bukan hanya pesan ya, warna, kemudian jenis media juga harus perlu menjadi perhatian bagi seorang promotor kesehatan. Misalnya penggunaan warna hitam. Penggunaan warna hitam ya mungkin pada kelompok tertentu dianggap warna yang netral, ya, warna yang baik, warna yang menarik. Tapi hal ini tidak akan berlaku pada masyarakat yang tertentu. Misalnya kalau saya ambil contoh di suku Kajang di daerah Bulukumba menganggap warna hitam itu warna yang sakral, tidak digunakan pada media, itu tidak harus menggunakan warna-warna yang dianggap bertentangan dengan karakteristik atau keyakinan masyarakat tertentu. Kemudian di slide ke-7 ada hasil penelitian dari Rahman 2015. Topiknya juga masih sama tentang TB. Review hasil penelitiannya bahwa penderita TB itu memiliki perilaku lalai dalam minum obat. Jadi sering lupa, minum obatnya sering lupa. Karena seorang yang menderita TB itu dia harus mengonsumsi obat TB itu selama 6 bulan. Ketika sering lupa, maka terjadi resistensi dalam tubuh penderita. Kalau sudah terjadi resistensi, maka virusnya ya itu akan semakin kuat. Nah, masalah yang paling banyak ditemukan mengapa kasus TB ini selalu mengalami peningkatan, tidak kunjung berkurang, karena penderita yang sudah mengalami ini sebagian besar masalahnya adalah pada perilaku lupa minum obat. Jadi kesimpulannya, ya misalnya seorang penderita TB, anggaplah si A, dia harus minum obat pagi, siang, sore. Karena aktivitasnya di rumah kesibukannya di rumah, ya kadang dia lupa minum di siang hari atau lupa minum pada malam hari. Nah, dari review itu maka kesimpulannya adalah media itu, ya di poin kedua, media TB itu harus menjadi sebuah pengingat agar penderita mampu disiplin dalam minum obat. Nah, kenapa ini saya bilang tadi erat kaitannya dengan poin yang pertama. Bukan poin yang pertama, di slide sebelumnya maksud saya. Mengapa terjadi hal seperti ini? Penderita lupa minum obat karena tidak ada perangsang, tidak ada pengingat, tidak ada media yang mengingatkan mereka untuk minum obat secara teratur. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada media promosi kesehatan terkait TB, tapi dia hanya dipasang di puskesmas. Sementara hasil penelitian dari Rahman ini ditemukan bahwa sebagian masyarakat itu, khususnya penderita TB, kelemahannya adalah sering lupa minum obat. Jadi, media itu harus dijadikan sebagai alat untuk mengingatkan para penderita dalam minum obat. Jadi, keinginan dari Rahman ini, kalau kita mau mereview hasil penelitiannya, dia menginginkan bahwa media promosi kesehatan itu harusnya berada di dalam rumah atau berada sedekat mungkin dengan penderita. Ketika penderita sebagian besar adalah karakteristiknya misalnya
ibu rumah tangga atau orang yang banyak menghabiskan waktu di rumah, maka media itu harus berada di dalam rumah. Nah, kesimpulannya adalah pada penelitian ini menyimpulkan bahwa media itu harus berupa alat-alat yang paling sering diakses oleh penderita yang berada di dalam rumah. Ya, misalnya apa hal-hal yang yang paling sering diakses? Ya, paling dekat adalah alat makannya. Ya, karena TB itu kan, penderita TB itu harus menggunakan alat makan khusus. Jadi alat makan orang penderita TB itu tidak boleh digunakan oleh orang lain dalam rumah itu. Nah, makanya keinginan dari Rahman ini, dari hasil penelitiannya mengatakan media yang paling tepat itu adalah alat makan, dijadikan sebagai alat atau media untuk menyisipkan pesan. Ya, alat makannya dicetak, pesan kesehatannya itu dicetak pada alat-alat makan, di gelas, di piring. Atau kata Rahman ini dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hal yang lain yang paling mudah katanya diakses dalam rumah, yang paling sering dilihat itu adalah seperti jam dinding, kalender. Nah, dua barang ini kan adalah hal yang paling sering dilihat ya dalam rumah ketika seorang ibu, seorang bapak, atau orang siapapun itu ketika berada dalam rumah. Dua barang ini adalah barang yang paling sering dilihat ketika kita berada dalam rumah, kalender dan jam dinding. Nah, makanya si Rahman ini menyimpulkan bahwa media itu sebaiknya pesan kesehatan itu harusnya ada di barang-barang seperti itu. Jadi maunya Rahman katanya, kalau mau membuat media promosi kesehatan untuk penanggulangan TB, ya, maka buatlah media itu di kalender, buatlah media itu di jam dinding, agar seorang penderita setiap saat mampu melihat pesan yang ada di dalam rumahnya, sehingga bisa meminimalisir hal yang saya sampaikan di poin pertama. Apa itu? Yaitu realitasnya saat ini pasien TB itu sering lupa untuk minum obat. Jadi solusinya kalau mau buat media, ya harus media yang sering diakses oleh penderita TB. Nah, makanya kembali ke poin sebelumnya, dasar pemilihan media Promkes ya, yang poin pertama selalu dibilang media itu harus didasarkan pada selera, pada kebutuhan khalayak atau sasaran, bukan pada seleranya kita. Jadi bikin media itu, membuat media kesehatan ya bukan serta-merta pada kita sukanya apa. Kalau kita sukanya warna merah, warna hitam, ya bukan pada selera kita membuat media itu menggunakan warna hitam, tapi pada selera khalayak atau pada kebutuhan dari sasaran itu sendiri. Caranya seperti apa ya? Nanti kita akan bahas pada materi berikutnya, analisis kebutuhan dalam merancang media. Jadi dalam merancang media itu punya fase-fase, nanti kita akan bahas di pembahasan sebelumnya. Saya lanjut lagi di slide ke-8, masih mereview hasil penelitian Johannes Agor. Dia anak FKM juga, Pancasakti, angkatan 2013 kalau tidak salah. Penelitiannya juga masih tentang TB. Dia menelitinya di Ruteng, NTT. Nah, hasil penelitiannya adalah ternyata media yang ada di sana pada aspek gambar dianggap menakutkan. Ya, masyarakat sana menganggap gambar yang menampilkan adegan batu sambil mengeluarkan darah dianggap gambar yang menakutkan, mengerikan. Nah, memang secara teoritis dari perspektif atau kacamata kesehatan, ya pesan ini tidak ada salahnya, gambar itu tidak ada salahnya, sudah betul. Karena memang seorang yang menderita TB pada tingkat keparahan yang sangat fatal, ketika dia batuk maka akan mengeluarkan darah. Nah, pesannya sudah betul, tapi ternyata pesan atau gambar itu dianggap sebagai hal yang mengerikan, menakutkan. Jadi jangankan dipahami, dibaca saja orang malas. Nah, kelemahannya di situ, reviewnya di situ. Kemudian gambarnya yang dikritiki oleh masyarakat setempat, ada satu model
ya, ada satu orang yang ada di gambar itu dengan memperlihatkan orang tersebut sangat kurus kering tanpa gairah hidup. Nah, mereka menganggap gambar itu tidak menarik lah. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Johannes Agor ini mengatakan bahwa sebaiknya gambar-gambar yang ditampilkan atau sarannya di hasil penelitian itu menggunakan gambar tokoh masyarakat setempat. Karena menurut hasil penelitian itu di daerah lokasi penelitiannya, tokoh adat itu menjadi salah satu ikon yang paling didengarkan oleh masyarakat. Jadi ketika ada pesan kesehatan kemudian gambarnya adalah tokoh masyarakat setempat, hasil penelitian ini mengatakan bahwa gambar itu akan lebih mudah diterima dibandingkan gambar-gambar orang yang tidak jelas dengan adegan mengeluarkan darah, batuk sambil mengeluarkan darah dengan tubuh kurus kering tanpa gairah hidup. Nah, poin kedua dari hasil reviewnya mengatakan bahwa pesan kesehatannya juga dianggap diskriminatif karena menyarankan masyarakat untuk menghindari penderita TB dengan cara diisolasi atau dengan menggunakan masker saat berbicara. Nah, pesan ini sebenarnya dalam perspektif kesehatan sudah betul, cuman sekali lagi saya bilang, dalam membuat pesan atau dalam membuat media secara umum harus memperhatikan, harus melalui fase-fase, harus melalui tahapan-tahapan, atau harus memperhatikan apa yang menjadi karakteristik dari masyarakat itu. Nah, di slide terakhir ke-9, review dari Teng 2014, dia meneliti di India. Hasil penelitiannya adalah ternyata penggunaan media sosial memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal proses pendidikan kesehatan untuk pengendalian penyakit menular. Jadi kesimpulannya adalah membuat media itu tidak asal buat media, perlu memperhatikan beberapa syarat pembuatan media. Yang paling substansial adalah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan sasarannya, apa yang menjadi selera sasaran, apa yang menjadi keinginan dari khalayak yang akan menerima media atau pesan tersebut. Nah, di pertemuan berikutnya, di pembahasan berikutnya, kita akan mempelajari tahapan-tahapan dalam melakukan analisis kebutuhan dalam upaya perancangan media promosi kesehatan. Saya rasa seperti itu. Jika ada hal-hal yang masih ingin didiskusikan, silakan memanfaatkan atau menggunakan media-media sosial yang tersedia untuk bertanya dan berdiskusi. Karena saat ini kita masih dibatasi oleh masalah pandemi COVID-19. Untuk proses diskusi, saya akan berikan kesempatan berdiskusi, bertanya, apapun itu yang dianggap masih belum memberikan pencerahan dari materi kita pada kesempatan hari ini. Sekian materi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.